Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nazizah dengan NPM 2151010320. Baik, di sini saya akan menceritakan atau sedikit memaparkan isi dari novel Dunia Sophie. Sebelum kita bercerita lebih lanjut, apa sih novel Dunia Sophie tersebut? Novel Dunia Sophie ini adalah novel yang di dalamnya membahas terkait filsafat, yang mana penulisnya adalah Johan Gardner, yang diterbitkan pada tahun 1991. Sekarang saya akan menceritakan yang bertemakan topi pesulap. Oke, seperti biasanya Sophie melakukan kegiatannya sehari-hari, yaitu dia seperti pelajar, dia berangkat sekolah. Namun kali ini dia merasa beda. Di sekolah itu dia tidak tenang dan tidak fokus. Dia tidak, kasarnya dia menyepelekan pelajaran di sekolah karena dia mikirnya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan daripada ini, sehingga dia ingin buru-buru selesai dan ingin buru-buru pulang. Karena dia berharap dia itu mendapatkan lagi surat yang pernah dia dapatkan tersebut. Sampai akhirnya bel sekolah pun bunyi, akhirnya mereka pulang. Nah, Sophie ini memiliki temannya bernama Joanna. Joanna itu mengajak Sophie bermain. Sob, nanti mau ikut gak main kartu gitu. Tapi Sophie menolak ajakannya. Terus diajak lagi badminton, menolak lagi. Sampai temennya itu tuh, apa kamu lagi jatuh cinta, katanya gitu. Dan Sophie diam saja, tidak menjawab, karena Sophie bingung, kayak ingin menjelaskannya seperti apa, seperti itu. Dan saat itu juga Sophie sudah berpikir bahwa main-main itu sudah tidak terlalu penting, ada yang lebih penting lagi, yaitu belajar yang filsafat tersebut. Akhirnya Sophie langsung pulang dan dia langsung melihat kotak surat. Di dalam kotak surat awalnya dia hanya menemukan surat dari bank untuk ibunya. Kira dia ya sudah, kata dia gitu kan. Dia balik badan menutup gerbang. Pas itu dia melihat ada surat bernamakan Sophie, bernamakan nama dia itu besar. Dia ambil dan di situ ada 4 kata yang tertera. Pelajaran filsafat hati-hati. Nah, dia langsung kayak antusias gitu kan. Dia langsung berlari melewati kerikil-kerikil itu menuju ke, bisa disebutnya itu adalah sebuah base camp, di mana dia di situ tempat dia untuk memfokuskan dirinya, tepat kayak me time self gitulah kalau bahasa anak sekarang. Kayak di situ tuh tempat yang bener-bener dia tidak ada orang lain selain dia gitu kan. Tapi ada juga kucingnya, karena emang kucingnya selalu ngikut sama dia gitu kan. Dan gitu, itu adalah 3 lembaran yang ada di satu jepitan. Dimana saat yang pertama itu adalah ada bacaan apa itu filsafat. Dari sesudah tema tersebut ada lagi pertanyaan muncul. Apakah yang paling hal terpenting di dunia ini? Lantas Sophie, kamu tidak bisa menyamakan dan memaksakan kebutuhan, keinginan kamu dengan semua orang, karena semua itu beda-beda. Contohnya seperti ini. Kamu bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, apa yang terpenting di dunia ini? Pasti orang yang sedang kedinginan itu menjawab, hal yang terpenting di dunia yang lagi dibutuhkan ini adalah kehangatan. Kemudian jika kamu bertanya kepada orang yang kelaparan, apakah hal yang terpenting di dunia ini? Pasti orang yang sedang kelaparan itu bakal menjawab makanan. Saat Sophie sedang keasikan membaca surat tersebut, ia melihat pada arlojinya bahwa arlojinya sudah menunjukkan pukul 3. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumahnya. Namun dia belum mendapatkan ibunya yang pulang kerja, dan dia selalu ditemani oleh kucingnya. Lalu ia membuka surat kedua yang bertemakan di atasnya adalah makhluk aneh. Di situ juga ada perkataan bahwa jika bayi baru lahir udah bisa berbicara, pasti dia akan mengatakan sesuatu tentang dunia. Rasa ingin tahu manusia itu besar. Tapi mengapa semakin manusia itu bertumbuh dewasa, semakin rasa keingintahuan itu berkurang? Seperti gambaran, ada ibu dan anak kecilnya yang sedang berjalan. Di jalan mereka bertemu dengan guguk atau anjing.
teman anaknya yang kecil tuh sontak, ah ibu ada guguk, guguk langsung kayak gitu kan. Sedangkan ibunya yang orang dewasa ini sudah tahu kalau itu anjing, ibunya tuh biasa saja kayak, ya nak itu memang anjing, seperti itu. Tapi anak kecil itu kan seperti baru melihat, belum terbiasa melihat bentuk anjing seperti itu, dia langsung kayak kegirangan gitu. Sama sepertinya jika dia melihat hewan-hewan lain seperti gajah, mungkin dia juga heran, ibu kok gajah hidungnya kayak gini. Sedangkan kita yang sebagai orang dewasa tuh udah tahu emang itu udah seharusnya, jadi kita bersikap biasa saja. Karena manusia sudah ada timbul perasaan dan pikiran bahwa memang itu ada karena memang sudah semestinya ada, maka ada lagi gambaran. Jika di dalam satu keluarga, dalam satu rumah ada ibu, anak kecil, dan bapaknya. Ketika sesuatu saat itu bapaknya terbang, maka anaknya kayak, bapak terbang, kayak yang ada sih kok bisa gitu kan, bapak terbang gitu. Sedangkan ibunya yang sudah tahu hal itu terjadi karena semestinya terheran-heran karena ibunya tahu bahwa manusia itu memang kodratnya tidak bisa terbang, dan itu mengapa bapaknya bisa terbang. Maka disitulah timbul pertanyaan kembali. Si penulis pun bertanya, Sophie, apakah kamu siap menjadi seorang filosof? Jika kamu tidak siap, maka kamu akan terbiasa dengan dunia. Dan waspadalah, ibaratnya kamu sedang berdiri di atas batu es yang tipis. Kemudian dia sedang keasikan membaca surat tersebut. Akhirnya waktu menunjukkan sudah sore dan ibunya pun sudah pulang. Tetapi dia masih terheran-heran dengan apa yang dia baca. Padahal dia adalah masih anak-anak, belum benar-benar dewasa, dan sebelumnya dia tuh belum pernah berpikir secara keras seperti ini. Tapi sekarang dia sudah benar-benar berpikir keras. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepada ibunya, Bu, tidakkah kamu heran kita itu ada? Dan ibunya tuh awalnya tidak ingin menjawab. Ibunya hanya diam saja. Namun Sophie bertanya lagi, Bu, tidakkah kamu heran kenapa dunia ini ada? Ibunya menjawab, ya memang sudah seharusnya seperti itu kan. Tapi Sophie itu tuh langsung bertanya lagi, berarti ibu ini selalu beranggapan bahwa ibu tuh hanya terpengaruh kepada dunia, hanya biasa saja pada dunia. Dan ibunya tuh berpikir bahwa Sophie itu sedang mengacau omongan seperti halnya dia mengigau gitu. Sampai ibunya tuh bingung, Sophie, kenapa kamu jadi seperti ini berbicaranya? Sampai-sampai ibunya curiga bahwa Sophie itu gila, dan dikarenakan juga Sophie itu mengonsumsi obat-obat terlarang, makanya membuat imajinasi Sophie itu semakin tinggi dan liar. Oke, sekian yang bisa saya paparkan dari sebuah kutipan novel yang berjudul Dunia Sophie, di mana tema topi pesulap. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu kutipan yang ada di tema tersebut, yang mana kutipan tersebut adalah, cara terbaik untuk kita menjadi filosof adalah rasa keingintahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.